bahwa masih banyak sekali guru di Kabupaten Sika ini masih berijazah SMP dan SLTA. Benar demikiankah Pak Heri? Ya, jadi ini untuk khusus tenaga pendidik TK dan PAUD. Oh ya. Kalau kita melihat komposisi jumlah guru TK PAUD itu ada 1.066 orang pengajar. Kita bisa gambarkan bahwa yang berpendidikan S1 itu 279, D3-nya ada 15 orang, sedangkan yang SMA sederajat itu 720. 720. Bahkan SMP 38, ada yang SD juga 4 orang. Jadi pendidikan khususnya pengajar di lembaga pendidikan usia dini, PAUD itu memang masih berpendidikan, ada yang SMP, SD, dan SMA juga. Ya, Mbak. Berarti ini SMA masih ada 720, SMP 38, dan bahkan ada yang SD nih 4 orang begitu Pak Kadis, betul. ya? Aha. Iya. Dan apakah mereka juga masih aktif mengajar sampai dengan saat ini? Mereka ini masih aktif sebagai tutor di lembaga PAUD yang berada di desa masing-masing wilayah Kabupaten Sika. Oke, baik. Nah, menurut aturan untuk guru pengajar atau tutor ini untuk TK dan PAUD itu sebenarnya untuk kualifikasi pendidikan minimal apa ini Pak? Apakah D3 atau S1? Ya, kalau kita melihat historis, berdirinya PAUD ini memang ini adalah inisiatif dari masyarakat. Inisiatif masyarakat. Awalnya inisiatif masyarakat sebagai bentuk tempat permainan anak atau kelompok anak-anak yang ada di wilayah kompleks atau perumahan ataupun di area pemukiman penduduk di situ. Melihat dengan fenomena jumlah PAUD yang cukup banyak di wilayah Kabupaten Sika ini, kurang lebih sebanyak 335 lembaga TK dan PAUD yang ada di wilayah Kabupaten Sika. Untuk lembaga dan pendidikan yang ada ini memang sangat sekali para pengajar yang berpendidikan sarjana. Dari kondisi ini ada beberapa kendala. Yang kendala itu saat mereka mendapat bantuan dana biaya operasional pendidikan atau BOP, itu untuk merancang yang namanya RKS itu, rencana anggaran kegiatan sekolah, itu agak sedikit kesulitan. Bahkan ada yang sulit untuk bisa mendesain rancangan untuk penggunaan dana BOP ini. Saya melakukan beberapa kunjungan di wilayah lembaga PAUD ini di sekolah. Itu ditemukan bahwa kendala yang dihadapi adalah salah satunya adalah membuat rencana anggaran kegiatan sekolah dalam penggunaan dana BOP. Itu adalah kendalanya. Saya berkesimpulan bahwa SDM yang sangat masih terbatas. Ya. Dari SDM ini yaitu SMA 720, SMP 38, bahkan ada yang masih SD. Seperti ini. Ini cukup banyak ya, kalau Pak. Dilihat, dilihat dari pembiayaan, memang mereka inisiatif dan ada pembiayaan juga dari pemerintah desa lewat APBDes, yang mereka mendapat anggaran dari pemerintah desa juga. Oke. Baik Pak, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 ya tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengharuskan guru pendidik ini berijazah sarjana. Sementara faktanya ini ya, untuk di Kabupaten Sika masih banyak sekali. Ada bahkan ada yang SD 4 orang ini Pak ya, SMA 720 dan SMP 38 orang. Apa tanggapan Anda Pak? Ya, jadi dengan kondisi seperti ini, langkah yang kami ambil yaitu kami menggandengkan bekerja sama dengan Universitas Dr. Nugroho Magetan, yang mana akan diberikan ruang dan waktu untuk proses pembelajaran jarak jauh yang kemungkinan berpendidikan. Kalau SD SMP kita gunakan paket B dan SMA kita gunakan ke paket C. Sedangkan yang SMA itu kita dorong untuk ke
S1 melalui Universitas Dr. Nugroho Magetan, juga termasuk yang D3 juga, seperti itu. Berkaitan dengan universitas ini ya, universitas yang status legalitasnya bagus dan sudah diakui secara kooperatif menyangkut status ijazahnya. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk bisa mengikuti proses pendidikan jenjang S1 ini. Oke, baik. Permasalahan yang terjadi dan Anda sendiri mendapatinya bahwa ada kesulitan untuk merancang anggaran kegiatan sekolah BOP yang ada di PAUD tersebut ya. Lalu ini seperti apa langkah yang Anda ambil, upaya yang Anda lakukan sebagai kepala dinas setempat ya di Kabupaten Sika. Lalu juga ini menarik ini bagaimana dengan output dari siswa-siswi anak PAUD dan juga TK yang ada apa ya namanya guru-guru yang masih berijazah SMP, SMA dan juga SD ini, Pak. Ya. Jadi langkah yang kami ambil, yang pertama kami melakukan monitoring dan sekaligus pendampingan di 335 lembaga pendidikan usia dini. Itu kami langsung pendampingan dan pada praktek, jadi teori dan praktek kami langsung jalankan. Sehingga bagaimana alur proses untuk membuat desain RKS itu untuk penerimaan alokasi dana BOP itu. Kami langsung menggunakan. Termasuk pada titik SPJ-nya, yaitu pertanggungjawaban setelah penggunaan dana ini. Itu kami langsung action per PAUD masing-masing. Kita turun langsung. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan output dari anak-anak didik yang ada di 335 TK atau PAUD ini yang mana guru-gurunya masih berijazah SMA, SMP dan juga SD ini, Pak Heri? Iya. Untuk ini memang variasi. Ya. Variasi karena ada yang di satu lembaga yang berpendidikan sarjana, ada yang berpendidikan D3 dan ada yang SMA. Ini kita nanti akan bisa melihat ada beberapa PAUD itu yang kita akan fokuskan, PAUD yang berpendidikan yang hanya masih SMP, bahkan SMA itu yang kita akan dorong untuk lebih fokus kepada lembaga itu dan pelaksanaan operasionalnya. Dan juga kami akan memberikan tawaran wajib harus kalau memang mau sebagai seorang tutor atau pengajar harus melaksanakan pendidikan yang setara S1 itu. Oke, sesuai dengan aturan undang-undang ya yang berlaku saat ini begitu betul. ya. Oke, baik. Pak, satu lagi yang menarik ini ya, bahwa banyak TK dan juga PAUD yang didirikan di Sika itu adalah inisiatif dari masyarakat. Sehingga muncullah ya ada persoalan begitu, masih ada tutor ataupun pengajar dengan berijazah SMA, SMP dan juga SD. Nah ini kedepannya seperti apa nih? Kalau misalnya ada inisiatif lagi dari masyarakat untuk mendirikan PAUD dan juga TK, apakah lebih akan diperketat lagi begitu Pak Kadis sehingga tidak ada persoalan-persoalan seperti ini Pak Kadis? Iya, ini kami akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan berkaitan dengan perekrutan dan inisiatif untuk mendirikan lembaga pendidikan usia dini ini di wilayah desa. Memang standar kita satu desa itu satu PAUD. Tapi karena inisiatif ini muncul, bahkan ada yang lebih dari satu PAUD dalam wilayah desa itu. Ya, standar yang kita amati lihat ada yang dua PAUD dalam satu desa. Kondisi ini. Bahkan ada yang per dusunnya pun juga ada per dusun. Jadi satu dusun satu PAUD, satu dusun satu PAUD. Nah, seperti itu. Nah, kondisi ini kami akan menyikapi dengan koordinasi dengan para kepala desa dengan Bapak Ibu Camat di wilayah Kabupaten Sika untuk persyaratan yang harus kita lihat. Minimal itu yang kita mau dorong adalah harus berpendidikan sarjana S1. Karena ini tuntutan juga yang harus mereka penuhi. Memang seperti 10 tahun, 15-20 tahun lalu ya itu inisiatif masyarakat. Tapi dengan kondisi ini ya sebagai pengajar dia harus berpendidikan standar S1. Itu yang kita butuhkan.
sehingga kualitas mengajar pun juga mempunyai mutu yang bagus. Anak didik kita juga, mereka juga mandiri dan bisa mendapat proses belajar mengajarnya juga dengan baik untuk seorang pengajar. Oke, baik. Karena TK PAUD ini adalah menjadi dasar pijakan dari anak-anak kita, begitu Pak Kadis ya? Iya, betul. Betul. Baik Pak Kadis, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Sukses selalu untuk Pak Kadis dan juga teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan ya dan Kepemudaan Kabupaten Sika. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selamat pagi Ibu Leli. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Republik Indonesia, RRI Pro 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Kabupaten Sika, Pak Heri Sales pendengar ya, sudah bersama RRI pagi hari ini terkait dengan guru aktif mengajar di Sika masih berijazah SMP dan juga SLTA. Bahkan faktanya pendengar, ada yang berijazah SD sebanyak 4 orang, kemudian SMP 38 orang dan SMA 720 orang, dan mereka-mereka ini sebagai tutorial atau pengajar ya di TK dan juga PAUD yang ada di Kabupaten Sika. Dan pendengar RRI, tuntas sudah kami temani Anda dalam program acara wawancara, dalam sesi wawancara maksud kami ya, di kesempatan pagi hari ini edisi Jumat tepatnya pada 8 April 2022. Kami tim Lintas ND Pagi masih akan terus bersama Anda pendengar hingga kita jelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nantikan sesi dialog yang akan hadir mulai pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah. Bagian apaan tuh?